Di hari-hari menjelang kedurhakaan mencapai titik kematangannya, di mana kasih semakin pudar. Aku berdoa Tuhan, biar malam hari ini kami memperoleh pengertian dan pengenalan akan hati-Mu, sehingga kasih itu tidak pudar dari hidup kami Tuhan. Biar menjelang hari-hari akhir kami pegang kuat-kuat, kami pegang erat-erat pengenalan akan Kau Tuhan. Sehingga yang kami kejar bukan kesia-siaan, yang kami kejar membawa kami pada kekekalan. Roh Kudus, naungi ruangan ini dengan nafas-Mu. Teruslah bernafas dan invasilah hati kami Tuhan, sampai ke titik terdalam sehingga kami memperoleh pengertian dan pengenalan akan pribadi-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Nama saya Ruth, saya dari Mahanaim. Boleh tahu di sini yang ke Bahtera, yang di Semarang, yang pernah ikuti acara di Bahtera Semarang, boleh angkat tangan? Oke, 50% ya, ada ya. Yang nggak pernah ikut Bahtera di Semarang, nggak pernah ke Holy Stadium, boleh angkat tangan? Ya, oke, berarti cukup banyak ya yang tahu acara Bahtera. Sebenarnya agak berat sih ya ngomongnya, cuman saya ada pada waktu Bahtera itu bahkan belum dibangun. Sampai hari ini saya ada di situ menyaksikan semuanya dan saya belajar dari semua hal. Ada hari-hari di mana Bahtera mencapai titik puncak kejayaannya. Dan saya rasa saya belum pernah dengar sih. Bahkan dari Israel juga mereka declare bahwa mereka tidak pernah mendapat kunjungan wisatawan ke negaranya dengan membawa satu batalion pasukan sejumlah hampir 1.000 waktu itu untuk tur sama-sama ke Israel, kecuali itu dilakukan oleh Bahtera. Kemudian kami juga melakukan tur retreat ke Inggris, ke Rusia, ke China, dan beberapa negara lainnya. Buat saya momen-momen hari itu wow banget. Kenapa? Karena memang wow banget retretnya. Coba bayangin ya. Berapa biayanya, bagaimana cara mengatur negara yang sampai kalau satu restoran itu kita ada kalau nggak salah berapa bus ya, 20 mungkin ya, apa berapa belas. Kita nggak bisa makan di restoran sama-sama, itu nggak memungkinkan. 16 bus. Jadi harus digilir di seluruh Israel untuk kita makan siang. Saudara bisa bayangin ya. Bagaimana momen itu luar biasanya. Tapi hari itu saya sudah bertanya gini. Bagaimanapun juga puncak kejayaan Tuhan Yesus itu bukan pada waktu dia memberi makan 5 roti 2 ikan dan seluruh manusia menjadi kenyang dengan makanan all you can eat. Puncak kejayaan Tuhan Yesus pada waktu seluruh penduduk dunia ingin menjadikan dia raja. Tapi dia berkata, aku harus kembali ke Bapakku. Dan pada waktu Yesus kembali ke Bapa, satu-satunya jalan hanya lewat salib. Saya mencermati, saya mengamati, saya belajar. Apakah puncak kejayaan orang-orang benar adalah berdiri dan memiliki segala sesuatu yang mereka impikan dan dambakan. Tapi hari itu saya tahu tujuan saya mengikut Kristus bukan perkara seberapa saya mendapatkan apa. Tapi pengikutan saya kepada Kristus bicara soal loyalitas saya sampai akhir. Dari Sadrah, Mesak, Abednego saya belajar. Waktu dia berkata seperti ini, kalau Tuhan tidak tolong, artinya ada chance nggak, ada celah nggak bahwa Tuhan bisa tidak tolong? Ada.
Kalau enggak dia akan berdoa dengan sangat yakin. Semua doa Simson, Tuhan kalau boleh sekali ini saja buat aku kuat kembali. Artinya ada chance gak Tuhan tidak mau menjawab doa dia? Ada. Yunus berteriak dari perut ikan. Tidak bisa sekali kita doa, kita yakin absolutely dia harus menjawab doa kita. Kedaulatannya membuat Tuhan berhak tidak menjawab. Bahkan ketika Yesus mengajukan sebuah permintaan, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Saudara pikir Yesus kita pengecut dan tanpa perhitungan? Dia anak kesayangan Allah, dia menciptakan cakrawala, laut, dan kita tidak mampu menghitung berapa banyak jenis ikan di laut. Kita tidak sanggup menghitung berapa miliar bintang yang dia tata di alam semesta ini. Apakah Tuhan kita tidak menghitung bahwa dia datang untuk melakukan penebusan dan dia harus bayar dengan salib? Jadi tidak mungkin dia berdoa, Bapa lalukan cawan ini dengan berkata, kalau boleh aku tidak jadi disalib. Bukan itu doanya. Ketakutan Tuhan Yesus terbesar hanya satu, terpisah dari Bapa walaupun hanya sekejap. Dia tidak sanggup harus mengalami sebuah masa di saat dia menyelesaikan puncak tugas mulia akbarnya, menyedot seluruh dosa dunia, ditanggung di dalam tubuhnya, dan detik dia dengan segala pekerjaan akbarnya, dia bilang, Bapa, ini tugas yang kau berikan padaku. Disedot seluruh dosa dunia. Dan saat itu apa yang dilakukan Bapa? Memalingkan wajahnya. Dia gak sanggup melewati momen itu. Saudara, bayangkan saja yang simple ya, yang sederhana, yang mampu kita pikirkan. Ketika Anda mendapat tugas dari pemimpin dan waktu Anda serahkan, ini loh report, Anda serahkan dengan segenap hati, dengan cintamu, dengan pengabdianmu, dengan gairahmu menyerahkan tugas yang diberikan. Dan saat itu orang itu memalingkan wajahnya. Peristiwa salib tidak sesimpel itu. Kenapa? Satu, Bapak tidak tahan waktu lihat Yesus menanggung sedemikian hebat dosa dunia. Saking sakitnya, ya, saya pernah lihat Bu Iin waktu anak ketiganya meninggal. Itu ditusuk pakai jarum sebesar-besar ini. Saudara tahu waktu anaknya teriak, "Uwe," gitu ya kan, ditusuk pakai jarum, harus diinfus dari kepala, dari kaki ya. Saudara tahu apa yang dilakukan Bu Iin? Bukan menyaksikan, berdoa dan menangis. Beliau keluar dari ruangan. Kenapa dia nggak tahan lihat anaknya ditusuk? Kira-kira gambarannya seperti itu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi antara hati Bapa dengan hati Yesus pada momen-momen penyalipan. Itu dasar kekristenan. Bukan perkara memperoleh segala sesuatu yang kita impikan, kita harapkan, dan memasuki puncak kejayaan seperti yang kita pikir. Kerajaan surga bukan partai Demokrat. Ada satu orang yang mencoba mengubah kerajaan surga menjadi partai Demokrat. Kerajaan surga itu artinya ada raja, ada jajaran pemerintah di bawah raja, katakanlah jenderalnya, perdana menterinya, menteri-menterinya, yang memimpin rakyat, mendelivery apa kata hati Tuhan kepada rakyat, dan memastikan rakyat mematuhi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi tidak pernah kerajaan surga bicara soal dari rakyat, dipimpin oleh rakyat. Itu partai Demokrat. Dan pada waktu seorang raja yang bernama Saul mencoba mengubah kerajaan surga menjadi partai Demokrat, detik itulah dia hancur. Kenapa? Pada waktu perintah diberikan kepada Saul, yang menjadi hasrat hatinya dan membuat dia bergerak adalah dia takut rakyat mulai berangsur-angsur meninggalkan dia. Dan yang paling dalam dari hatinya itu sangat terdeteksi bahwa dia butuh sekali
pendapat rakyat. Secara tidak langsung, ketika Saul mencoba mengubah kerajaan surga menjadi partai Demokrat, itulah yang membuat dia hancur. Kenapa? Karena seorang raja bertugas menyerap apa isi hati Tuhan dan menyampaikan kepada umat dan memastikan mereka mengerjakannya. Ketika Musa melakukan itu, apakah Musa mendapat approval dari rakyat? Rakyat ingin melempari dia dengan batu. Jadi kekristenan, perjalanan kita bukan bicara soal memperoleh apapun yang kita impikan. Ujungnya menurut saya bicara soal kekristenan adalah bagaimana kita mempertahankan loyalitas kita kepada Tuhan ketika Tuhan berkata tidak. Bukankah Sadrah, Mesak, Abednego sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan? Tetapi mereka menyisakan space pada waktu Tuhan berkata tidak. Mereka memutuskan, I'm with you Lord, heart and soul, sekalipun engkau berkata tidak. Hari itu saya minta maaf ya, saya tidak bermaksud nyinyir dengan siapapun. Tapi saya lihat berbondong-bondong orang di hadirat Tuhan yang sangat kuat. Ketika Bu Iin tersungkur, Pak Petrus Agung tersungkur, pemimpin-pemimpin Batra tersungkur. Banyak pemimpin-pemimpin lain mengikuti tersungkur. Dan selesai peristiwa acara tersungkur, karena acara itu bukan acara yang lazim buat gereja, cemooh mulai datang. Bukankah di Yudas dikatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek. Kalau saudara baca di buku Rick Joyner, dia juga sudah bilang menjelang akhir zaman ada pengejek dan kita harus stand firm. Alkitab sudah mencatat akan ada pengejek. Apakah kita tersungkur karena mata kita melihat reaksi dari pemimpin dan kita mengikutinya tanpa pengertian? Saya ikut tersungkur tanpa pengertian. Tetapi setelah saya pulang, saya mencari pengertian dan pengenalan. Dan waktu saya baca Alkitab, saya renungkan firman Tuhan. Bahkan waktu Yakub menghadap Esau karena takut, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia tersungkur sampai mukanya ke tanah. Artinya, tersungkur sesuatu yang alkitabiah. Tetapi ada beberapa orang berkata dengan jelas, kami takut dengan Bu Iin. Karena itu kami tersungkur aja semuanya supaya jangan diomelin oleh Bu Iin. Anda mengotori mezbah. Hari itu tidak terlihat karena Pak Petrus Agung masih hidup dengan segala kejayaannya. Tetapi cepat atau lambat pemurnian akan datang. Dan hati saya sendiri sangat gentar menghadapi hari-hari itu. Karena saya lihat begitu banyak orang berubah setia. Baca di kitab Raja-Raja, berapa banyak yang bertahan setia terhadap Tuhan. Ada seorang raja selama ada pendampingan dari imam, dia hidup benar. Tanpa pendampingan hanya hitungan sekejap dia miss demam. Berapa banyak raja yang diangkat dan menjadi lupa diri. Kita tidak usah bicara soal raja-raja yang memegang pemerintahan satu bangsa. Raja-raja kecil di Komsel tidak mudah diatur. Tidak mudah punya penundukan diri. Apalagi kalau karena engkau bicara firman dan kemudian tiba-tiba terkumpul Komselmu paling banyak orangnya. Roh kesombongan, ketidaksetiaan dengan mudah menghampiri. Dan gimana pun juga Paulus berkata, baik dengan motivasi yang baik, baik dengan motivasi yang tidak baik, Injil tetap akan dibiarkan, diberitakan.
Tetapi ada masa yang namanya penyaringan dan pemurnian. Dan menurut saya hari-hari pemurnian itu hari-hari yang cukup mengerikan. Ada seseorang yang bernama Yudas. Menurut saya Yudas bukan orang yang vokal dan kasar. Amsal berkata, a sweet talk can hide a corrupt heart. A smooth talk can hide a corrupt heart. Artinya apa? Bicaramu yang manis, bicaramu yang lembut seringkali dengan sangat mudah menyembunyikan hatimu yang rusak. Hatimu yang curang. Berapa banyak ketika kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita dan kita keluarkan kata-kata diplomasi yang cukup manis untuk menyembunyikan gelombang hati kita sesungguhnya. Bahasa seringkali ada karena untuk menyembunyikan gelombang hati kita yang sesungguhnya. Ketika kita tidak menyukai seseorang, kita akan senyum ekstra manis supaya itu tidak terbaca. Tetapi cepat atau lambat sesuatu yang busuk akan terbaca. Yudas, satu hari Tuhan bilang gini, akan ada di antara kalian yang mengkhianati aku. Dan murid-murid mulai berkata-kata, siapa. Bukan aku ya, ribut semua. Kepadanya aku akan berikan roti setelah aku mencelupkannya. Dan tidak langsung, dia langsung berikan roti. Dia ambil roti, dia celupkan dan dia berikan kepada Yudas. Tetapi Alkitab mencatat murid-muridnya tidak mengerti apa maksud Yesus. Salah satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Setelah itu dia lakukan, Yudas langsung pergi. Tetapi 11 orang ini, mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh Yesus. Dan mereka tidak tahu kalau Yudas pergi untuk menjual Yesus. Mereka berpikir Yesus menyuruh Yudas melakukan sesuatu. Iblis ada di antara kita. Tetapi perkataan yang lembut, a smooth talk, a sweet talk can hide a corrupt heart. Dan cepat atau lambat itu akan mengalami pemurnian. Karena itu saya sangat gentar menghadapi hari-hari ini. Saya bilang, Tuhan, kalau mau bicara jujur, bahkan saya tahu ketika saya berada di mimbar, di dalam doa-doa keseharian, saya tidak bisa membersihkan ragi yang ada di dalam diri saya. Kita ini campur, pengikutan kita kepada Tuhan itu sulit sekali murni. Campur dengan ambisi, campur dengan kebutuhan, campur dengan kita gak punya tempat lain untuk bertumbuh misalnya. Para pemusik besar di gereja tidak punya tempat lain untuk bertumbuh. Sekalipun Anda ada di mesbah, ada di mimbar, hatimu terus melirik kepada dunia dan mengerling kepada dunia. Hatimu sudah rusak, hatimu sudah curang bahkan di tengah engkau ada di mesbah. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Ingini kemurnian, ingini, berhasratlah mengejar hati yang murni di hadapan Tuhan. Dan berteriaklah, menjeritlah dalam segala keterus-terangan kita. Maka dia akan datang membenarkan kita. Contohnya 2 orang pergi ke bait suci. Yang satu berkata seperti ini, Tuhan, aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah penginjilan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan semua Taurat-Mu. Tetapi ada satu orang dursila yang pergi jauh-jauh tidak berani mendekati bait suci dan dia bahkan tidak berani menengadahkan kepalanya ke atas. Dia cuma menundukkan kepalanya dan memukul-mukul dadanya dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Engkau terlalu baik buatku. Izinkan aku mengenalmu. Tuhan ngomong gini, orang yang pertama tidak pernah jadi orang yang dibenarkan. Tetapi orang itu yang mengakui dan mengenali kegelapan hatinya, kebusukan hatinya, dia keluar dari daerah bait Allah sebagai orang yang dibenarkan. Saudara, miris gak? Kalau penyelidik kitab suci itulah orang-orang yang menyalibkan Yesus.
Tetapi orang yang seumur hidupnya berbuat jahat, berdiri di samping Yesus di kayu salib, dialah yang mengerti bahwa Yesus datang untuk menganugerahi umat manusia dengan mercy and grace. Bagaimana orang yang seumur hidup berbuat dosa, katakanlah dia pemerkosa, pencuri, pembunuh, dan di akhir hidupnya dia menjerit kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepadaku arti belas kasihan. Dia menjerit kepada satu pribadi yang bahkan saat itu terlihat tidak berdaya menolong dirinya sendiri. Apa yang timbul dari hati orang yang paling jahat ini? Pengenalan yang dianugerahkan dalam momen sekejap dengan maksud pertobatan, dan dia menyambarnya. Bukankah Alkitab berkata, ahli-ahli kitab sucilah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dia menyelidiki Kristus, dia menunggu Mesias, dan dia menyalibkan Mesias. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi Yudas bukan bicara soal seseorang yang mencuri uang saja. Akar dari dia kenapa dia mencuri uang adalah ketidakpuasan dia terhadap kepemimpinan Tuhan Yesus. Makanya terakhir kali Yesus memberi dia harapan adalah waktu Yesus tahu puncaknya dia sudah harus pergi ke kayu salib. Dia lakukan pembasuhan kaki. Dia mau bilang gini sama Yudas, Yudas, aku datang bukan untuk mendengarkan the crowd. Orang banyak berteriak, Yesus jadi raja. Aku datang untuk melayani. Aku datang menjadi hamba. Tetapi itu bukan final destination yang dikejar sama Yudas. Final destination yang dikejar oleh Yudas adalah dia mendapatkan posisi. Begitu dia lihat tidak ada keuntungannya mengikuti Yesus, setidaknya dia punya untung yang terakhir. Apa? Menjual Yesus. Setidaknya itu. Jangan berpikir di dalam kita tidak ada keyudasan. Arti Yudas adalah he shall be praised, yang artinya dialah yang harus mendapat pujian. Dan akar katanya dari kata Juda yang artinya pujian. Seharusnya sembah dan puji hanya bagi dia. Jadi jika di hati kita ada sedikit saja hasrat, keinginan untuk memperoleh pujian. Ketika kita memimpin komsel, komsel kita paling berhasil. Ketika kita menginjil, penginjilan kita paling berhasil. Bahkan di tengah yang sangat ilahi, di tengah yang sangat rohani pun, hati kita bisa dengan mudahnya korup, rusak, curang terhadap surga. Semakin saudara mengenali kegelapan hatimu, engkau akan semakin menjerit kepada Tuhan. Tuhan, have mercy on me. Tolonglah aku yang rasanya tidak tertolong ini. Dan detik itu saudara tahu, ini adalah tabut. Ini adalah tempat di mana Tuhan sangat ingin ketemu intim dengan umatnya. Dan di ruang yang paling suci ada tabut perjanjian. Dan dalam bahasa Inggris arti tabut adalah mercy seat. Di dalam ruang yang paling kudus dari hati Tuhan adalah bicara soal belas kasihan. Seberapa engkau mengenal kegelapan hatimu, segitulah engkau akan teriak kepada Tuhan, Tuhan, have mercy on me. Karena aku tidak layak ditolong. Aku tidak layak ditebus. Tapi toh engkau tebus aku juga. Keselamatan lebih daripada cukup. Jangan lempari lagi dia dengan batu karena kita tidak dapatkan apa yang kita inginkan. Jangan lakukan lagi kecurangan-kecurangan di rumah Tuhan dengan hatimu yang rusak. Tapi hampirilah dia dan berteriaklah di hadapan Tuhan. Supaya dia berkata, orang itu kuhitung sebagai orang yang kubenarkan. Pemurnian terjadi
pada hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh kebenaran dan kehidupan. Siapa? Yesus. Jadi seringkali bicara soal kebenaran dan kehidupan itu adalah sesuatu yang bergerak dan bertumbuh. Tetapi bukankah kegerakan dan pertumbuhan selalu ada hawa dan gelombang yang ingin membunuh kegerakan? Apa itu namanya? Roh agamawi. Mereka suka sekali dengan aktivitas dan rutinitas. Mereka tidak tahan dengan kegerakan Roh Kudus. Menjelang hari pemurnian yang disebut Paskah sudah dekat, imam-imam ahli Taurat, orang yang belajar firman Tuhan, mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Siapa Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bicara soal kehidupan, sesuatu yang bergerak dan bertumbuh di bawah pimpinan roh yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Bagaimana mereka caranya? Mereka cari tahu gimana caranya membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka tidak lakukan dengan terang-terangan. Kenapa? Mereka tidak akan bicara konfront terang-terangan. Mereka akan bicara lewat belakang. Bagaimana cara mereka dapat membunuh Yesus? Mereka lagi pikir gimana ahli-ahli Taurat mencari jalan gimana cara membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada banyak orang. Saudara tahu gak sih banyak orang ini suka menyesatkan. Apa yang menghancurkan Saul? Apa yang memicu semua minder dan rasa tidak amannya mencapai puncak kematangan dan habislah dia? Seorang yang berteriak, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul cuma mengalahkan beribu-ribu. Saudara tahu saya datang dengan Pak Stefanus. Kalau ada orang datang dan bilang gini, Pak Stefanus, Ibu Ruth, saya lebih diberkati dengan khotbah Ibu Ruth daripada Pak Stefanus. Kamu tuh nggak sedang diberkati, kamu sedang meracuni kami berdua. Puji Tuhan, saya dengan Pak Stefanus punya hubungan dekat dan punya pengenalan. Itu perkataan racun banget dan kita harus sangat mengenali perkataan-perkataan racun. Atau sebaliknya, Pak Stefanus dan kata-kata itu di depan saya misalnya. Daud tidak sedang mengalahkan berlaksa-laksa. Kamu baca Alkitab, tahu nggak Daud tuh mengalahkan siapa? Cuman satu orang, Goliat. Kejadiannya adalah Daud mengalahkan Goliat dan setelah itu rakyat berteriak-teriak, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Hari itu Saul jadi raja. Di mana rasa hormat rakyat terhadap rajanya? Kenapa perkataan itu keluar? Perkataan dari mulut orang-orang dursila. Saya sangat yakin yang mendorong itu, provokatornya orang yang sama yang berkata seperti ini. Siapakah Saul? Apakah dia bisa membuktikan bahwa dirinya bisa memerintah kita? Dan perkataan 2-3 orang dursila itu membuat Saul takut sekali dengan pendapat rakyat. Dan dia mencoba mengkorupsi kerajaan surga dan mengubahnya menjadi partai Demokrat. Habislah dia. Begitu mendengar rakyat bicara seperti itu, mungkin itu dikatakan oleh satu orang, provokator. Dan semua berbondong-bondong berteriak happy. Follower, tahu follower ya? Kita bahkan bisa beli follower kok hari ini. Tanpa pengenalan. Kita bisa beli follower. Begitu satu orang berteriak seperti itu, euforia karena Goliat tumbang. Di mana momen sebelumnya seluruh rakyat ketakutan ngelihat manusia raksasa ini. Dan tiba-tiba satu manusia ini tumbang. Euforia memenuhi Israel hari itu. Dan orang dursila ini
provokator ini berteriak, "Hore, Daud mengalahkan berlaksa-laksa." Dan itu memicu rasa tidak aman Saul sampai pada puncak kematangannya. Dan tiba-tiba bencilah dia sama Daud, iri hatilah dia dengan Daud. Dan itu menyebabkan perpecahan hubungan mereka. Bahkan di tengah Daud berteriak, "Bapa, Bapa, ini aku hambamu, bukan siapa-siapa. Aku ini anjing yang gak perlu diperhitungkan." Jangan itu membuat hatimu begitu teriritasi dan hubungan kita sobek karena teriakan rakyat. Tapi Saul sudah mencapai puncak kematangannya dalam rasa tidak amannya. Berapa banyak rasa tidak aman bersembunyi di hati banyak pemimpin. Dan termanifestasi, terlihat pada hari-hari ini. Saya gemetar menghadapi hari-hari ini sungguh. Dan saya kuatkan dan teguhkan hati saya dan berkata, "Tuhan, aku kejar loyalitas, arti setia kepadamu lebih lagi." Dan pada hari raya roti tidak beragi, hari raya pemurnian, ada hari-hari kita boleh makan roti beragi, betul? Artinya Tuhan biarkan kok sesuatu yang mixture, sesuatu yang bercampur. Ketika motivasimu mencari Tuhan untuk mendapatkan sesuatu karena perut kita kenyang, Dia biarkan kok. Boleh enggak? Boleh. Tetapi ada hari di mana hari itu akan terjadi hari pengudusan, disebut hari raya roti tidak beragi. Artinya akan ada hari khusus pemurnian. Dan di saat itu masuklah iblis ke dalam Yudas. Orang-orang yang sangat ingin memperoleh pujian dan pengakuan. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Yudas 1 ayat 11. "Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, karena mereka dan oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah." Arti durhaka adalah kita lupa kepada siapa yang membesarkan kita lewat pengajaran hari demi hari. Saya tidak bisa lupa ribuan hari saya nganter Bu In khotbah, dan di mobil di malam yang gelap kami pulang ribuan hari. Jalan dari Jakarta jam 10, jam 9 malam sampai di Bekasi jam 11. Beliau menginvestasikan pengajaran demi pengajaran. Seberapapun orang diberkati dengan pengajaran yang saya berikan, saya tahu dari mana itu berasal. Kita jangan lupa dengan siapa yang membesarkan kita, dari mana kita dibesarkan. Itu salah satu arti durhaka. Dan kenapa Tuhan memanggil Lucifer si pendurhaka? Karena dia lupa dari mana dia diciptakan dan dibuat. Tuhan ciptakan dia indah. Tuhan tambahkan batu permata. Setiap kali sayapnya bergerak, alam semesta bunyi mengikuti gerak sayapnya. Dan dia indah, mulia, tiada tara. Sampai satu hari dia lupa diri dan dia mendurhaka terhadap Tuhan. Karena itu dibilangnya apa? Si pendurhaka. Dan pada waktu kedurhakaan mencapai titik matangnya, kebinasaan tidak bisa ditahan lagi. Oleh karena mereka, sebab upah, mereka menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Arti upah, gain, profit, bahkan greedy waktu kita ikut Tuhan. Siapkan dirimu pada waktu kau ikut Tuhan. Ketika Tuhan berkata tidak pada mimpi-mimpi. Bicara soal mesbah, bicara soal meletakkan segenap hati. Bukan hati kita meletakkan, tubuh kita meletakkan, tetapi the deepest desire of our heart adalah kita belum cicipi dunia. Dan kita ada di mesbah, dibesarkan di mesbah kudus ini. Tetapi setiap hari yang kita impikan adalah bersalaman dengan kilaunya dunia.
bersentuhan dengan kemewahan yang ada pada dunia. Saya lihat ya bagaimana yang namanya, saya lihat pakai mata saya bagaimana kemewahan dunia itu ambruk. Saya suka sekali mampir ke Singapura, mereka punya yang namanya airport canggih, di situ dia bangun yang namanya Jewel Jewel semacam mall terbesar di Asia. Kalau saudara lihat ya, itu memang bagus banget. Di airport saudara bisa lihat teknologi tercanggih. Di airport saudara bisa lihat kebun kupu-kupu di seluruh dunia. Di airport saudara bisa lihat apapun. Ke Singapura tuh gak usah kemana-mana, di airport aja 2 hari bisa kayaknya. Dan mall yang megah ini baru dibangun. Ada satu corner namanya Shake Shack Burger. Shake Shack Burger ini terkenal di Amerika dan ini baru pertama kali dibuka di Asia. Setiap kali saya ke airport, karena anak saya sekolah di Singapura, saya sering kunjungi dia. Saya lihat antriannya itu setiap kali saya ke sana 2 jam baru kita bisa makan burger. Saudara tahu namanya juga terbawa arus kehidupan metropolitan ya. Antri juga lah saya, walaupun saya hina-hina, bodoh nih, bodoh tapi sambil antri loh. Ya, dan saya penasaran rasanya kayak apa. Saudara tahu pas saya makan, enggak ada luar biasanya, mahalnya minta ampun. Itulah dunia. Dengan segala, kenapa ya? Karena kalau berdiri di situ rasanya ada the pride of life yang tidak bisa dihindari. Semua orang antri. Dan begitu saya makan, saya sambil bilang gini, bodoh burger 300.000 antri 2 jam. Tapi antri juga kan lu, lebih bodoh lagi gitu ya. Ya itulah kebodohan gitu ya. Nah, saya lihat bagaimana dia bangun dengan feng shui mereka. Mereka buka langit besar sekali dan mereka keluarkan air terjun dari atas itu besar sekali. Nanti cek aja di internet, Jewel apa sih namanya? Changi Airport, Jewel Mall ya. Itu benar-benar luar biasa bagus, dia bangun hutan di tengah mall. Anda cukup berjalan di mall dan Anda bisa feel Anda ada di hutan dengan AC-nya yang luar biasa. Dia bangun itu paling 1-2 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Datanglah pandemi. Dan dia tutup negaranya, tidak mengizinkan orang luar datang, tidak mengizinkan orang dalam keluar. Saudara pikir biaya maintenance kayak gitu berapa? Saya lihat apa yang dibangun dunia runtuh dalam sekejap. Sekejap. Tetapi banyak anak-anak Tuhan belum pernah memperoleh kesempatan untuk menyicipi kemegahan, kemewahan dunia. Mereka berada di tempat yang paling suci, yang paling kudus, yang paling ajaib. Tetapi hatinya selalu mengerling-ngerling kepada dunia. Tinggal tunggu kesempatan dunia mengulurkan tangan. Dan apakah Anda yakin Anda tidak membalas uluran tangan itu? Kalau itu impianmu, maka dalam sekejap engkau akan membalas uluran tangan itu. Masalahnya apa? Dunia dan iblis tidak tertarik kepada Anda. Dan dia tidak mengulurkan tangannya untuk menyodorkan kemewahan. Kenapa? Kemewahan tidak layak untuk orang bebal. Dan orang yang ada di mesbah, kalau Anda gak pernah masuk dalam hadirat Tuhan dan menyaksikan surga yang sedemikian hebatnya, Singapura boleh memanipulasi ruangan itu dengan air conditioner, AC dengan sedemikian hebat, segitu dinginnya, itu tidak bisa mengalahkan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kalau kamu pernah mengalami surga, selama engkau belum pernah mengalami, maka engkau akan terus melirik, memimpikan dunia, dan itu bebal dan jahat di hadapan Tuhan. Saya berharap firman malam hari ini bisa menginsafkan kita semua. Dan nanti kita akan berdoa, kita akan teriak, Tuhan biarkan aku mengejar loyalitas dan pengenalan-Mu lebih lagi. Implan di hatiku malam ini sebuah tekad mengejar pengenalan akan Tuhan. Boleh minta tolong Fania, saya mau bahas tentang pengenalan akan Tuhan. Di sini ada LED ini layar, oke. Ya, oke. Ini contoh pengenalan ya. Ini zaman sekarang nih modelnya begini.
Kita mesti belajar pengenalan akan Tuhan. Oke, baca yang pertama. Ini anak zaman sekarang ya. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Jawabannya operasi sesar. Nah berarti yang ketawa ini ngerti, yang gak ketawa ini yang saya takut nih. Sekali lagi, ini pelajaran apa? Pasti bukan matematika ya, IPA, oke. Generasi sekarang tuh beda sama generasi dulu soalnya. Ini generasi instan, generasi skip. Apapun Anda skip. Sampai Anda jadi sebuah generasi di zaman ini yang tidak tahu artinya menghargai proses dalam hidup. Dan tidak ada yang namanya kematangan, kedewasaan secara pribadi tanpa proses dalam hidup ini. Ya, ini orang-orang yang instan. Belajar IPA-nya, sekolahnya apa? Online, betul? Ya. Anak saya tuh ya yang nomor 2, wah dia kalau soal disiplin, my God. Satu hari dia itu TK. PR dia itu cuman menggambar orang kalau nggak salah. Bangun pagi-pagi dia teriak-teriak. Kenapa? Dia bilang sama mbaknya, Mbak saya belum kerjakan PR. Saya belum kerjakan PR ya. Kita serumah heboh karena ternyata ya ampun PR-nya apa? Menggambar orang ya elah. Kokonya datang dari atas dan bilang gini, kenapa Jo? Kenapa Jo? Aku belum kerjain PR. Gak apa-apa Jo, Koko sering. Jadi anak saya nomor 2 itu luar biasa disiplin. Saya nganterin dia sekolah karena macet, saya putar balik, saya gilas rumput di perumahan. Mama jangan begitu. Itu rumput perlu waktu untuk tumbuh dan itu benda hidup kata guru saya. Jangan main digilas mama. Jadi dia ini luar biasa disiplin, luar biasa apa ya namanya, sangat apa ya manner ya dan disiplin ya. Sekolah online hari pertama, wah dia datang dengan mandi dan seragam lengkap depan laptop. Minggu kedua saya lihat udah ganti, atasnya seragam, bawahnya celana pendek. Minggu keempat saya lihat atasnya seragam, bawahnya celana pendek, udah tambah french fries di sebelah kanannya ya. Nah minggu depan lagi saya lihat ke kamar, saudara mau tahu di mana dia? Di dalam selimut sambil tidur kayak Cleopatra. Saya nggak tahu ya sekolah 2 tahun online tuh jadinya kayak apa? Kayak gini nih ya. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Jawabannya lucu gak? Harusnya apa? Nggak tahu juga kan. Samuel cari tahu apa. Oke, yang kedua. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang. Sedangkan manusia menyimpan pada lemari es. Ini benar apa enggak? Lihat susah jawab enggak kan? Saudara coba tanya ini pada generasi milenial. Tanya deh. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang. Manusia menyimpan pada lemari es. Mereka enggak akan ketawa loh. Mereka akan gini, iya benar sih makanan disimpan di kulkas. Yang ketiga, apakah fungsi hati? Jawabannya apa? Tempat menyimpan cinta dan kasih sayang. Benar apa enggak? Ya nggak bisa bilang salah juga kan ya. Tapi kalau pelajaran IPA kan jelas salah kan? Benar gak? Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan mamalia? Jawabnya, ibu dari seorang anak perempuan bernama Lia, jadi mamanya Lia. Sebuah generasi ada tanpa pengenalan. Kenapa? Karena mereka tumbuh instan. They get what they want instantly. Mereka dapat apa yang mereka mau secara instan. Dulu ya saya kalau mau makan sup-sup tertentu, waduh harus beli ayam, beli wortel, beli ini, beli itu, beli tepung dan butuh berjam-jam untuk masak. Tapi hari ini cukup 10 menit
maka Gojek akan mengantar makanan di depan rumah. Betul nggak? Generasi instan yang tidak pernah menghargai proses. Apakah ketika kita diasuh di zaman ini tanpa proses bisa menciptakan generasi yang mengenal hati Tuhan? Saudara mau tahu hari ini gimana cara cari pewahyuan firman Tuhan? Semua orang bisa khotbah. Ada platform yang menyediakan setiap kita untuk jadi hamba Tuhan. Nggak perlu sekolah Alkitab. Saudara mau menyelidiki tentang iman? Ambil handphonemu, cari aplikasi Alkitab, ketik iman. Baca beberapa ayat tentang iman, tiba-tiba Anda bisa berdiri di sini bicara soal iman. Dengan cara apa? Copy, paste, tanpa pengenalan. Siapa orang-orang yang bisa tahu apakah dia sedang khotbah dan dia punya iman pada waktu dia menyampaikan? Dia punya kedalaman pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa secara spiritual dan Anda tajam di manusia rohmu. Hari ini hamba Tuhan tumbuh luar biasa dengan karisma yang luar biasa. Kalau hamba Tuhannya cakep aja, percayalah itu akan nyedot dan membuka hati generasi muda untuk mendengarkan apapun yang diajarkan, apapun yang disampaikan. Kita tidak dilatih mengenali spirit. Kita tidak dilatih untuk discerning spirit. Kita tidak dilatih begitu rupa untuk mengenal hati Tuhan, mengenal hati kita sangat dalam. Era 10 tahun terakhir ini, sebuah generasi diasuh oleh binatang yang ditulis di Wahyu yang saya sebut dengan teknologi atau artificial intelligence. Kita mengerti bagaimana meniru pola. Bagaimana pola hamba Tuhan ini bicara dengan pengurapan tertentu. Tetapi belum tentu punya pengenalan dan kedalaman yang sama. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu melewati puluhan tahun di proses Tuhan. Baru mungkin dia bisa berdiri di mimbar. John Bevere, Benny Hinn, gak punya platform di zaman mereka hidup. Mereka harus melewati masa-masa menantikan Tuhan datang dan bicara dan mewahyukan firman. Berbulan-bulan dia harus menyembunyikan dirinya dalam hadirat Tuhan. Baru dia bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Media yang disediakan hari ini membuat kita sekejap bisa menemukan firman Tuhan dan menyampaikannya dengan luar biasa bagus. Kenapa? Kita punya kemampuan copy paste. Salinan khotbah akan pindah dalam sekejap. Dan cara kita membaca, kita tidak akan meneliti detail kata per kata. Dan tidak ada kesudian dari hati kita untuk mengenali kedalaman kata demi kata dari firman Tuhan. Sedangkan waktu kita baca satu firman Tuhan saja, kita butuh waktu menantikan hadirat Tuhan sampai dia menyampaikan maksud hatinya exactly pada ayat itu apa artinya, apa kedalamannya. Pada waktu Yesus disalib, dia berteriak, "Aku haus." Dan hanya anggur asam yang bisa diminumkan kepada Tuhan. Hanya anggur asam yang tersedia. Karena tidak ada satu orang pun murid-muridnya yang berani mendekat dan menyediakan air atau anggur manis, anggur yang layak diminum. Dan dalam bahasa-bahasa lain terjemahan anggur asam itu mungkin cuka. Saudara bayangkan Yesus haus dan berteriak di puncak kemuliaan yang dia lakukan untuk menebus kita. Hanya anggur asam, hanya cuka yang bisa disajikan. Apakah menjelang hari akhir zaman, menjelang hari-hari pemurnian ini, kita bisa pastikan bukan kita yang menyediakan anggur asam buat Tuhan? Atau hati kita begitu asam dengan kompetisi dan hanya anggur asam yang kita bisa sajikan. Hati kita begitu asam dengan pembuktian diri tanpa pengenalan akan Allah dan hanya itu yang kita bisa sajikan.
Jawabannya adalah iya Tuhan, hanya itu yang kita sajikan di hari-hari ini. Karena kami generasi muda diasuh oleh artificial intelligence yang melahirkan keinstanan begitu rupa, dan itu bertentangan dengan pengenalan akan Tuhan. Hosea 6 ayat 6 berkata seperti ini, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah. Saudara mau tahu apa yang diteriakan Tuhan pada waktu Tuhan menyampaikan Hosea 6 ayat 6? Hosea 6 ayat 6 adalah bicara soal kitab Allah sendiri menyuruh Hosea menikahi seorang pelacur. Itulah mempelai Kristus, seorang pelacur. Dan dia kasih pesan di kitab Hosea, mempelaiku di akhir zaman berlaku seperti Hosea. Gomer. Hosea artinya Yosua, yang artinya Yesus, akar kata yang sama dari Yesus. Diminta menikahi seseorang yang bernama Gomer, yang seorang pelacur. Di tengah hidup yang sudah baik, dia juga masih merindukan melacur. Di tengah pernikahannya dengan orang baik, dia tetap rindu melacur. Bukankah sama dengan mempelai Kristus hari-hari ini? Berapa banyak dambaan-dambaan kita adalah kemewahan dunia. Dan pada waktu Tuhan teriak di Hosea 6 ayat 6, aku menyukai pengenalan akan Allah. Gak usah sibuk cari apapun supaya engkau bisa persembahkan gerejamu terbagus, terlihat seperti korban bakaran. I desire, aku berhasrat sekali, aku menyukai sekali the covenant relationship in faithfulness. Aku menyukai sekali engkau berjalan dengan setia mengikut aku. Di tengah bahkan aku berkata tidak pada permintaanmu yang sangat rohani bahkan ilahi sekalipun. Kejar pengenalan akan Tuhan. Kejar arti kasih setia. Kejar artinya ingin punya loyalitas. Dan ingini punya hubungan batin dengannya. Saya percaya ini yang menjamin kita bisa sampai garis akhir. Membiarkan diri kita digandeng oleh Tuhan. Ada satu firman yang berkata, bahkan di tengah kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab dia tidak bisa menyangkal dirinya. Artinya pada waktu hati kita terkait, di Yohanes berkata sekali aja kita punya hubungan batin dengan Tuhan, itu sebuah jaminan dia tidak akan lepaskan kita selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah Anda hadir di ruangan ini punya hubungan batin dengan Tuhan? Ada hubungan mekanik dengan Tuhan, ada hubungan organik. Hubungan mekanik adalah sesuatu yang terpola. Saudara tahu ya cara kerja mesin ikan mentah di kapal-kapal Amerika, kapal-kapal Jepang, mereka hebat banget. Mereka tangkap ikan di kapal mereka, masukin aja ikan hidup itu, celup gitu ya, dicerobongnya. Nanti keluarnya ujungnya apa tau gak? Kaleng ikan fresh, udah di packing. Jadi nanti di dalam ada mekanik, ada hal-hal yang secara teknis, secara mekanik akan bekerja dengan sendirinya. Dari ikan fresh dia outputnya ikan kaleng yang siap saji. Hebat gak? Sebuah proses cara kerja mekanik hebat. Begitu juga dengan gereja. Ada hal-hal yang seakan-akan mekanik. Lagu harus 2 lagu praise, kasih lagu lembut. Habis lagu lembut kita sudah tahu masuk ke firman. Udah tahu kan? Terpola. Hubungannya mekanik dengan Tuhan. Tapi ada hubungan yang organik, intim dan organik. Apa arti organik? Hidup dan bertumbuh. Jadi artinya satu kali Tuhan suruh Petrus ambil pedang.
Tapi waktu Petrus pakai pedang motong kuping, ya kan? Petrus kan bilang, Tuhan ini 2 pedang, ya cukup sudah. Terus Petrus pakai pedangnya motong kuping imam. Yesus bilang apa? Jangan pakai pedang, kalau orang pakai pedang, pedang akan mengejar hidupnya. Kontra nggak sama sebelumnya? Seringkali banyak firman-firman yang kalau kita baca akan seperti kontra. Apalagi hari ini jagolah kita perang dengan firman. Tetapi pengenalan akan Tuhan tersembunyi di batin. Dan satu hari nanti itu akan terlihat oleh Tuhan dan surga. Karena itu inginilah, kejar pengenalan akan Tuhan. Ingini punya hubungan batin dengannya. Dan mintalah Tuhan mengimplan ke hati kita malam hari ini untuk punya kesetiaan. Ya, saya mau kita tutup mata. Saya mau kita sama-sama berdoa. Dan saya minta Tuhan menganugerahi kepada kita. Hati kita terkonek hubungan batin dengan Dia malam hari ini. Saudara sadar gak betapa deceitfulnya hati kita? Penuh tipu daya. Semakin Kristen, kita semakin jago memanipulasi supaya tidak bisa terlihat kegelapan hati kita. Bahkan kadang ada di mesbah kita harus buat suara sedemikian rupa, sementara hati kita kering dan sepi. Kadar kemurnian kita sudah sangat berkurang. Kadar cinta kita ke Tuhan sudah tidak tahu tinggal seberapa. Begitu banyak campurannya. Sementara kita tahu arti karat dan bobot, semakin mulia kadar bobot karat emas, semakin mahal harganya. Kita tidak bisa membedakan lagi antara private worship dan public worship. Penyembahan ketika kita sendiri dan menantikan hadirat Tuhan. Jika itu belum terasa kuat, bagaimana kita bisa pergi ke public worship dan menyembah Tuhan? Sedangkan arti menyembah adalah sesuatu yang sangat pribadi, yaitu artinya mencium. Bagaimana kita bisa suka melakukan ciuman demi ciuman di depan umum? Kekristenan dan gairah apa yang kita punya untuk Tuhan kita? Kalau kita suka sekali nyembah sama-sama, nyembah rame-rame, kita tidak lagi suka dan berhasrat menyembah Tuhan di kala kita sendiri. Saya pun mengalami penurunan hal ini. Tiba-tiba pengurapan membuat saya mudah mendapat pewahyuan. Dan kadar keseharian saya menantikan Tuhan itu sangat berkurang. Dan saya sedang menjerit untuk kembali ke mesbah dan pelayanan yang sesungguhnya. Yaitu mencari wajahnya di pagi hari, dikala belum bertemu dengan siapapun. Terlalu banyak kesenangan yang Tuhan sediakan. Ketika Dia menyayangi kita, Dia anugerahi kita dengan banyak kesenangan. Dan dengan mudah kita gantikan momen-momen menantikan Dia desperately pada waktu kita miskin dan sepi. Dengan pewahyuan-pewahyuan firman yang akan kita segera pakai untuk sharing. Dan kita dapat apresiasi dari saudara seiman. Saya ingin malam hari ini kita kembali murni. Saya ingin malam hari ini kita kembali punya hubungan batin dengan Tuhan. Tutup mata saudara, panggil namanya.